Ini adalah cerita tentang gadis kaya asal Rusia yang menghina TKI Indonesia, namun tak disangka jatuh cinta dan rela tinggal di kampungnya. Mentari siang bersinar terik di atas hamparan sawah hijau di sebuah desa kecil di Jawa Tengah. Udara lembab menyelimuti seluruh area, namun kehidupan tetap berjalan seperti biasa. Petani membajak sawah, ibu-ibu menjemur padi, dan anak-anak berlarian tanpa alas kaki. Di tengah pemandangan itu, iring-iringan mobil mewah melintas perlahan, membuat debu beterbangan. Di dalam salah satu mobil SUV hitam berplat kedutaan, duduk seorang gadis berambut pirang terang yang menatap keluar jendela dengan ekspresi penuh kejengkelan. Namanya Anastasia Petrovna, putri tunggal dari konglomerat minyak asal Rusia, Viktor Petrovna. Dengan kacamata hitam mahal dan pakaian bermerek, ia tampak sangat asing di tengah desa sederhana itu. "Ayah, kenapa kita harus ke tempat terpencil seperti ini?" keluh Anastasia dalam bahasa Rusia. "Tidak ada sinyal, tidak ada AC, bahkan orang-orangnya tampak kotor." Viktor, pria paruh baya yang tegas tapi sabar, hanya tersenyum kecil. "Negara ini kaya akan sumber daya. Kita sedang menjajaki lahan untuk proyek energi. Belajarlah menghargai budaya lokal." "Tapi lihat mereka," bisik Anastasia, setengah bergumam, setengah merendahkan. "Mereka bahkan tak punya sepatu." Ini seperti berjalan ke abad pertengahan. Sopir mobil yang merupakan warga lokal diam saja, meski telinganya menangkap kata-kata kasar itu. Ia hanya menatap kaca depan, mencoba menahan perasaan. Sementara itu, mobil berhenti di sebuah lahan luas, tempat tim survei sedang berkumpul. Di antara mereka, berdiri seorang pria muda berbaju lusuh, memegang peta dan radio komunikasi. Wajahnya berkeringat, namun tetap tenang dan bersinar. Bagas, pemuda desa yang bekerja sebagai relawan penerjemah dan pengarah lokasi. Begitu Anastasia turun dari mobil, pandangannya langsung tertuju pada Bagas. Bukan karena kekaguman, tapi karena merasa asing. "Ayah, siapa dia? Mengapa orang seperti itu bisa bekerja dengan tim kita?" bisiknya. "Dia yang akan memandu kita hari ini. Namanya Bagas. Mantan TKI, bisa bicara beberapa bahasa, termasuk sedikit bahasa Rusia. Pintar dan jujur, jelas Viktor." Anastasia mengernyitkan dahi. "Mantan TKI? Apa kita kekurangan profesional?" Ucapan itu terdengar jelas oleh Bagas yang sedang berdiri tak jauh dari mereka. Tatapannya tajam sejenak, lalu kembali netral. Ia tahu perbedaan status sosial mereka seperti langit dan bumi, tapi ia tak menyangka akan dihina di depan umum oleh gadis asing yang bahkan baru saja menginjakan kaki di desanya. "Selamat siang, Tuan Petrovna. Nama saya Bagas. Saya akan mengantar Anda dan tim ke titik koordinat survei," katanya sopan sambil tersenyum. Viktor mengangguk puas. "Terima kasih, Bagas." Namun Anastasia menghindari tatapan Bagas dan menyibas rambutnya angkuh sambil melangkah menjauh. Hari itu berjalan lambat. Tim survei berjalan kaki ke area perbukitan di belakang desa. Anastasia mengeluh setiap 5 menit, mulai dari lumpur yang menempel di sepatunya, panas matahari yang membakar kulit, hingga nyamuk yang menggigit tangan putihnya. Di sisi lain, Bagas tetap sabar, menjelaskan tentang struktur tanah, potensi sumber daya, dan ekosistem lokal kepada tim. Namun, ada satu kejadian yang mengubah pandangan itu sedikit. Saat mereka menyeberangi jembatan bambu kecil, tumis sepatu Anastasia tersangkut dan hampir jatuh. Refleks, Bagas yang berjalan di belakang langsung menangkap lengannya. "Hati-hati, Nona," ucap Bagas datar. Anastasia tersentak,
merasa kotor disentuh. Ia menarik tangannya cepat-cepat. "Kau menyentuhku. Jangan pernah lakukan itu lagi." Semua orang terdiam. Bahkan Victor yang biasanya tenang, menoleh dengan tajam ke putrinya. Bagas hanya menunduk. "Maaf. Saya hanya tidak ingin Anda terjatuh ke sungai, Nona." Anastasia diam. Untuk pertama kalinya ia merasa sedikit bersalah, meski enggan mengakuinya. Wajahnya memerah bukan karena marah, tapi malu. Ia tak biasa diperlakukan dengan keberanian seperti itu oleh orang yang rendahan di matanya. Perjalanan dilanjutkan. Saat makan siang, tim berhenti di bawah pohon besar. Bekal dibuka. Roti kering, nasi bungkus, dan air mineral. Anastasia tidak mau makan. Ia mengeluh, "Mana makanan Eropa? Aku tidak bisa makan ini." Bagas menyodorkan air kelapa muda yang dibelahnya sendiri. "Silakan, ini segar." Anastasia melirik tajam, lalu memalingkan muka. Tapi diam-diam, ia menyesap air kelapa itu ketika semua orang tak melihat. Sore hari, mereka kembali ke mobil. Tubuh Anastasia lelah, wajahnya merah karena matahari. Saat di perjalanan pulang, ia menatap keluar jendela lagi. Namun kali ini, tatapannya tak sejudes tadi pagi. Ia melihat anak-anak bermain di pematang sawah, tertawa lepas tanpa gadget. Ia melihat ibu-ibu menyiram tanaman bersama. Dan ia melihat Bagas berjalan kaki di belakang iring-iringan mobil, sambil memanggul alat survei yang berat, tapi tetap tersenyum. Di hatinya muncul sesuatu yang aneh. Bukan kekaguman. Bukan cinta. Tapi mungkin rasa penasaran. Malam harinya, di kamar hotel bintang 5 yang disediakan ayahnya, Anastasia membuka ponsel dan mencari kata TKI Indonesia. Ia membaca kisah-kisah para pekerja migran, pengorbanan mereka, perjuangan mereka, dan rasa cinta mereka pada keluarga. Ia termenung. Lalu ingat wajah Bagas yang diam tapi dalam. "Apa aku tadi terlalu kejam?" gumamnya pelan. Namun ia segera menepis pikiran itu. "Tidak. Dia tetap bukan levelku." Tapi benih kecil sudah tertanam, dan dalam waktu yang tak lama, ia akan tumbuh menjadi sesuatu yang tak bisa ia tolak, rasa cinta yang tak diduga. Pagi hari menyambut desa kecil itu dengan udara segar dan embun yang masih menggantung di ujung daun padi. Matahari baru naik perlahan dari balik perbukitan, menyinari rumah-rumah sederhana dengan dinding bambu dan atap genteng tua. Di antara deretan rumah itu, terdapat satu rumah berdinding kayu dengan halaman kecil yang ditumbuhi pohon pisang dan beberapa pot tanaman obat. Disitulah Bagas tinggal bersama ibunya, seorang janda tua yang lumpuh separuh badan akibat stroke ringan beberapa tahun lalu. Bagas bangun sebelum fajar. Ia sudah terbiasa dengan kehidupan yang keras. Setelah mengambil air dari sumur dan membantu ibunya mandi, ia membuatkan sarapan sederhana, nasi, tempe goreng, dan sambal terasi. Ia menyuapi ibunya dengan sabar, sembari bercanda agar suasana tetap hangat. "Bu, nanti aku kerja lagi sama orang-orang Rusia itu," kata Bagas sambil tersenyum. Yang kemarin pakai baju mencolok dan parfum semerbak. Sang ibu tertawa kecil. "Yang perempuan itu, yang marah-marah terus?" Bagas mengangguk. "Iya, yang itu. Katanya cantik, tapi galaknya bikin padi kering." Mereka tertawa bersama. Meski hidup dalam keterbatasan, tawa masih bisa hadir di rumah kecil mereka. Bagas pernah bekerja sebagai tenaga kerja Indonesia, TKI, di Timur Tengah selama 5 tahun. Ia membangun rumah besar untuk orang kaya,
membersihkan toilet, bahkan pernah jadi supir pribadi. Dari sana, ia mengumpulkan cukup uang untuk memperbaiki rumahnya, membeli tanah kecil, dan merawat ibunya. Namun ia memutuskan pulang ke desa setelah ibunya jatuh sakit. Uang bisa dicari, tapi waktu bersama ibu tidak bisa dibeli. Begitu katanya pada majikannya waktu itu. Kini, ia bekerja serabutan. Kadang jadi penerjemah untuk tamu asing, kadang bantu petani, bahkan jadi pemandu wisata kalau ada orang kota datang. Ia bukan sarjana, tapi otodidak. Ia belajar bahasa Inggris dan sedikit Rusia dari internet dan buku bekas. Ia tak punya ijazah tinggi, tapi punya tekad yang besar. Hari itu, Bagas kembali menemani tim Rusia dalam survei lanjutan. Mereka akan mengunjungi dataran tinggi yang lebih dalam, sekitar 2 jam perjalanan dari desa. Kali ini, mobil tak bisa menjangkau lokasi. Semua harus berjalan kaki menembus jalan setapak, melintasi sungai dangkal dan hutan kecil. Anastasia tampak kesal sejak pagi. Sepatunya terkena lumpur, rambutnya lepek karena keringat. Tapi ia tetap mengikuti rombongan. Dalam hati, ia tidak mau terlihat lemah di depan Bagas, pemuda desa yang entah kenapa mulai sering terlintas dalam pikirannya. Bagas berjalan di depan, membawa alat ukur dan tas berisi air serta makanan ringan. Ia tak banyak bicara, tapi selalu sigap membantu, memindahkan ranting, menahan dahan berduri agar tidak mengenai tim di belakangnya, dan sesekali menunjukkan jalan yang lebih aman. Di tengah perjalanan, salah satu staf Rusia mengalami kram kaki. Semua panik. Tim medis belum sampai. Bagas langsung memijit kaki pria itu dengan tenang dan terampil. "Pernah jadi relawan medis juga, Mas?" tanya salah satu staf Indonesia. Bagas menggeleng. "Dulu pas kerja di luar negeri, bos saya sering sakit. Saya belajar dari perawat di sana." Anastasia melihat itu dari kejauhan. Matanya menyipit, mencoba memahami siapa sebenarnya pria ini. Ia tak bisa membantah bahwa di balik pakaian lusuh dan kulit yang legam karena matahari, ada kehangatan dan keberanian yang tak ia temui di dunia mewahnya. Setelah istirahat sejenak, mereka melanjutkan perjalanan. Kali ini, Anastasia berada tepat di belakang Bagas. Tak sengaja, ia mendengar Bagas bersenandung lagu Jawa. Ia tidak mengerti liriknya, tapi nada itu menenangkan. "Kamu sering menyanyi seperti itu?" tanyanya pelan. Bagas menoleh sedikit. "Hanya saat di hutan, biar nggak sepi." "Lagunya sedih," gumam Anastasia. Bagas tersenyum. "Memang. Tentang seseorang yang merindukan ibunya." Anastasia terdiam. Ia teringat ibunya sendiri yang sudah meninggal sejak ia berusia 12 tahun. Tiba-tiba hatinya terasa hangat, dan anehnya, nyeri. Sore menjelang ketika mereka sampai di tempat perkemahan sementara. Sebuah lapangan kecil di dekat mata air yang jernih. Tim mendirikan tenda, dan Bagas menyalakan api unggun kecil untuk menghangatkan tubuh. Anastasia duduk di atas batu besar, memandangi langit yang mulai oranye keemasan. Ia belum pernah melihat matahari terbenam seindah ini. Tak ada gedung pencakar langit, tak ada hiruk-pikuk mobil. Hanya suara jangkrik dan aliran air sungai kecil. Bagas menghampirinya, membawa secangkir teh hangat dari air rebusan. "Silakan, Nona." "Teh kampung. Tidak ada teh celuk atau madu, hanya gula merah." Anastasia menerimanya, lalu mencicipi perlahan. Ia mendesah pelan. Aneh, tapi enak. Bagas duduk agak jauh, tak ingin dianggap lancang. Tapi dalam diam,
Mereka menikmati momen itu bersama. Dua dunia yang sangat berbeda, duduk di tempat yang sama, menatap langit yang sama, dan untuk sesaat tidak merasa jauh. Malam harinya, di dalam tendanya, Anastasia tak bisa tidur. Ia memikirkan semua yang ia lihat hari ini. Bagas bukan seperti yang ia bayangkan. Ia bukan pria bodoh, bukan buruh kasar. Ia punya nilai, punya pengetahuan, dan yang paling mengejutkan, ia punya sikap yang membuatnya merasa kecil. "Kenapa aku mulai peduli?" bisiknya pada diri sendiri. Ia memandangi ponselnya. Sinyal lemah. Ia membuka catatan harian digitalnya dan menulis. "Hari ini aku melihat sesuatu yang tak bisa dibeli dengan uang, ketulusan. Di desa ini, aku merasa asing. Tapi entah kenapa, pria bernama Bagas itu membuatku merasa lebih nyata." Di luar, suara malam menyelimuti perkemahan. Bagas duduk dekat api unggun, menatap bintang sambil menggenggam kalung ibunya. Ia pun memikirkan hal yang sama. Anastasia, dia memang kasar. Tapi ada sesuatu di matanya. Sesuatu yang hilang, yang mungkin bisa aku bantu temukan. Malam itu, di bawah langit Nusantara, dua hati dari dunia berbeda mulai mengetuk pintu satu sama lain, perlahan tapi pasti. Langit mendung menggantung rendah di atas desa. Awan hitam menggelayut berat, seakan menyimpan beban yang tak lama lagi akan tumpah. Pagi itu, tim survei kembali melanjutkan perjalanan menuju daerah berbukit yang lebih dalam. Kali ini, medannya lebih berat, jalan berlumpur, semak belukar, dan akar-akar besar menyulitkan langkah. Anastasia tampak gelisah sejak berangkat. Sepatu bot barunya yang ia beli khusus dari Moskow mulai rusak, tergerus lumpur dan bebatuan tajam. Rambutnya yang biasanya rapi mulai berantakan. Ia tak banyak bicara hari itu, hanya sesekali melirik Bagas yang dengan cekatan memandu jalan dan membantu para staf membawa alat berat. Ketika mereka mencapai dataran tinggi yang menjadi titik akhir survei hari itu, langit mulai menggelap. Petir terdengar di kejauhan. Angin bertiup lebih kencang, membuat pepohonan bergoyang keras. "Pak, sebaiknya kita segera turun," ucap Bagas kepada pimpinan tim. Kalau hujan deras turun, jalannya bisa longsor dan sangat licin. Namun, pimpinan tim Rusia bersikeras tetap melanjutkan pengukuran. "Kami butuh data ini hari ini juga. Proyek ini tak bisa ditunda." Bagas menelan kekesalannya. Ia tahu medan di sekitar sini sangat berbahaya jika hujan turun. Tapi sebagai orang lokal, pendapatnya sering diabaikan. Ia menatap langit, lalu menoleh ke arah Anastasia yang berdiri di balik semak, memeluk tubuhnya sendiri karena angin semakin dingin. Tak lama kemudian, hujan deras benar-benar turun. Angin menggila. Tanah menjadi lumpur. Semua orang panik, alat-alat segera dikemas dan mereka mulai turun. Dalam kekacauan itu, tiba-tiba terdengar teriakan. Anastasia hilang. Semua berhenti. Kepala menoleh. Di tengah guyuran hujan yang mengaburkan pandangan, gadis berambut pirang itu tak terlihat. Bagas langsung bereaksi. Ia menerobos semak, menuruni bukit kecil, dan memanggil keras. "Anastasia, di mana kamu?" Tidak ada jawaban. Hujan terus turun, membasahi tubuhnya hingga pakaian menempel rapat di kulit. Setelah berlari sekitar 200 meter, ia menemukan Anastasia duduk gemetar di bawah pohon besar, kakinya tergelincir dan terkilir. Aku nggak bisa jalan," katanya pelan. Wajahnya basah, entah karena hujan atau air mata. Bagas segera berlutut. "Pegang pundakku."
Aku akan gendong kamu. Anastasia ragu. Kamu yakin? Kalau tidak, kamu bisa hipotermia, ucap Bagas tegas. Dengan sigap, Bagas mengangkat tubuh Anastasia di punggungnya. Ia berjalan tertatih-tatih menembus lumpur dan hujan. Di tengah perjalanan, ia menemukan sebuah gubuk kecil bekas pondok petani. Mereka berdua berteduh di sana, basah kuyup dan kelelahan. Maaf, kata Anastasia pelan sambil menunduk. Aku bikin semuanya jadi kacau. Bagas menyalakan api kecil dari ranting kering di dalam tasnya. Ia melepas jaket lusuhnya dan menyelimuti Anastasia. Tidak apa-apa. Ini bukan salahmu. Ini hujan. Hutan. Alam. Anastasia menatap mata Bagas. Wajah pria itu tegas, tapi hangat. Matanya teduh, berbeda dari tatapan pria-pria kaya yang selama ini ia kenal, yang penuh kepalsuan dan ambisi. Kenapa kamu tetap menolongku, setelah semua kata-kata kasarku waktu itu? Tanya Anastasia lirih. Bagas tersenyum kecil. Karena ibu saya pernah bilang, jangan balas hinaan dengan kebencian. Balaslah dengan kebaikan, dan mereka akan tahu siapa kamu sebenarnya. Sunyi sejenak. Di luar, hujan masih turun, tapi tidak sederas tadi. Di dalam gubuk, hanya terdengar suara api kecil yang menghanguskan ranting-ranting basah. Dulu, saya pikir kamu sombong dan tidak tahu diri, lanjut Bagas, jujur. Tapi hari ini, saya melihat kamu menangis. Tak ada gadis sombong yang bisa menangis begitu. Anastasia menunduk. Kata-kata Bagas menembus benteng egonya. Ia merasa telanjang. Selama ini ia hidup dalam dunia di mana semua hal bisa dibeli. Kekuasaan, kecantikan, perhatian. Tapi di gubuk reot itu, untuk pertama kalinya ia merasa dilihat sebagai manusia, bukan sebagai putri kaya. Kamu tahu, katanya lirih. Aku datang ke sini bukan hanya untuk proyek ayahku. Aku ingin lari. Dari tunangan yang tak kucintai. Dari hidup penuh topeng. Dari kota yang dingin, meski penuh cahaya. Bagas tidak menjawab. Ia hanya mendengarkan. Aku benci semuanya. Tapi sekarang aku bingung, lanjutnya. Bingung kenapa? Tanya Bagas. Aku merasa nyaman di tempat yang seharusnya membuatku takut. Aku merasa tenang dengan orang yang seharusnya kuhina. Bagas memalingkan wajahnya. Ia bukan pria yang pandai merespons perasaan. Ia tahu hubungan mereka mustahil. Terlalu banyak perbedaan. Tapi hatinya sudah mulai lemah. Malam itu, mereka menginap di gubuk karena jalan masih licin. Api unggun kecil terus menyala. Di tengah dinginnya malam, ada kehangatan yang lahir diam-diam. Sebelum tidur, Anastasia berkata pelan, "Terima kasih, Bagas." Bagas hanya menjawab, "Sama-sama, Nona." Tapi dalam hati masing-masing, mereka tahu hari itu bukan hanya hujan yang turun, tapi juga pertahanan, ego, dan prasangka. Dan dari reruntuhan itulah, benih cinta mulai tumbuh. Matahari pagi menembus sela-sela dinding gubuk reot tempat Anastasia dan Bagas bermalam setelah tersesat hujan. Suara burung berkicau menggantikan riuh petir malam sebelumnya. Embun menggantung di ujung dedaunan, menambah keindahan alam yang baru disadari Anastasia begitu menyejukkan hati. Ia membuka mata perlahan. Badannya masih pegal dan pakaiannya sedikit lembab. Namun ada ketenangan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Ketika ia menoleh, ia melihat Bagas sudah duduk di luar gubuk,
menyalakan api untuk membuat air hangat. "Selamat pagi," sapa Anastasia pelan sambil melangkah keluar, memeluk tubuhnya karena udara pagi cukup dingin. "Selamat pagi juga," jawab Bagas dengan senyum kecil tanpa menoleh. "Semalam, kamu tidak tidur?" tanyanya sambil duduk di samping pria itu. "Saya tidur sebentar. Tapi biasa bangun pagi," jawab Bagas. "Saya sudah terbiasa bangun sebelum ayam berkokok. Kalau kesiangan, nanti sawah bisa keburu kering." Anastasia mengangguk pelan. Ia melihat wajah Bagas diterpa sinar matahari, tampak tenang dan dewasa. Tak ada sedikit pun kesan rendah dalam dirinya. Justru, ada sesuatu yang memancarkan wibawa yang sulit dijelaskan. Mereka duduk bersama menikmati teh hangat yang diseduh Bagas dengan air dari mata air dekat gubuk. Tak ada percakapan panjang, hanya keheningan yang nyaman. Sesekali pandangan mereka bertemu, dan tak satu pun dari mereka berani memalingkan pandangan terlalu cepat. Seolah waktu berjalan lebih lambat pagi itu. Saat tim pencari menemukan mereka sekitar pukul 9 pagi, suasana sudah kembali cerah. Rombongan datang dengan panik, terutama ayah Anastasia, Victor, yang terlihat sangat cemas. "Kau baik-baik saja?" tanya Victor sambil memeriksa putrinya. "Aku baik, ayah." "Bagas yang menyelamatkanku," jawab Anastasia dengan suara lebih lembut dari biasanya. Tatapan Victor berpindah ke Bagas. Ada kekakuan dalam pandangannya, tapi juga terselip rasa terima kasih. Ia mengangguk singkat. "Terima kasih, Bagas. Kau menyelamatkan putriku." Bagas hanya membalas dengan anggukan sopan. "Sudah menjadi kewajiban saya, Pak." Mereka kembali ke perkemahan utama. Di sepanjang perjalanan, Anastasia sesekali melirik ke arah Bagas yang berjalan beberapa langkah di depan. Pandangan matanya berubah. Bukan lagi memandang rendah, tapi memandang penuh rasa ingin tahu. Di desa, kejadian itu menjadi perbincangan. Banyak warga yang heran melihat seorang gadis asing dan kaya tidur semalam di gubuk reot bersama pemuda desa. Meski tidak ada yang terjadi, fitnah dan gosip tetap berhembus. Hari-hari berikutnya, Anastasia tetap ikut dalam kegiatan tim, tapi sikapnya berubah drastis. Ia tak lagi mengeluh tentang panas, nyamuk, atau lumpur. Ia mulai memperhatikan alam sekitar, dan bahkan sesekali bertanya kepada Bagas tentang tanaman, bahasa lokal, dan adat istiadat desa. "Kenapa anak-anak di sini kelihatan bahagia, meskipun mereka tak punya apa-apa?" tanya Anastasia suatu sore ketika mereka duduk di pinggir sawah setelah survei selesai. Bagas menatap anak-anak yang bermain layangan. Karena mereka punya keluarga, punya tanah untuk diinjak, dan mereka diajarkan untuk mensyukuri hal-hal kecil. Anastasia menunduk. "Aku tumbuh di rumah yang serba ada, tapi rasanya kosong. Ayah selalu sibuk. Setelah ibu meninggal, rumah itu seperti museum. Semua indah, tapi dingin." Bagas tidak menjawab. Ia tahu luka kehilangan tak bisa disembuhkan hanya dengan kata-kata. Anastasia melanjutkan, "Aku iri pada anak-anak di sini. Mereka bebas, tertawa lepas. Tak ada tekanan. Tak ada kamera. Tak ada reputasi yang harus dijaga." Bagas tersenyum. "Tapi hidup seperti ini juga tak mudah. Kami harus berjuang setiap hari. Hujan bisa merusak panen. Harga pupuk naik. Tak ada jaminan masa depan. Tapi setidaknya kami merasa hidup." Kata-kata itu menancap dalam di hati Anastasia.
Ia merasa telah menemukan filosofi hidup yang selama ini tak pernah ia kenal. Ia mulai sadar bahwa dunia tidak hanya soal gedung tinggi dan pesta mewah. Ada dunia lain, dunia yang jujur, keras, tapi penuh makna. Malam itu, Anastasia duduk sendirian di serambi rumah tempat ia menginap. Ia menatap langit yang bertabur bintang. Angin malam menyapu wajahnya. Tiba-tiba langkah kaki mendekat. Bagas datang, membawa seikat rambutan. "Untukmu," katanya pelan. Anastasia tertawa kecil. Ini pertama kalinya ada pria memberi aku buah, bukan bunga. Bagas tersenyum malu. Di sini, rambutan lebih romantis dari mawar. Biar manisnya nyata, bukan sekadar hiasan. Anastasia mencicipi satu. Manis sekali. Mereka duduk berdampingan, hanya dibatasi jarak setengah meter dan keraguan masing-masing. Tapi dalam diam itu, ada sesuatu yang berbicara, perasaan yang tumbuh perlahan. "Bagas," kata Anastasia tiba-tiba. "Kalau aku bilang, aku suka suasana desa ini, kamu percaya?" Bagas menoleh. "Saya percaya. Tapi saya juga tahu, desa ini bukan duniamu. Dan kalau aku ingin tinggal lebih lama di sini?" Bagas terdiam lama. Ia tahu kata-kata gadis ini bisa jadi hanya perasaan sesaat. Tapi cara matanya berbinar malam itu berbeda. "Kalau kamu sungguh-sungguh," ucap Bagas hati-hati, "desa ini akan menerimamu. Tapi kamu harus siap jadi bagian dari kehidupan yang nyata. Tanpa kenyamanan mewah, tanpa status sosial. Hanya kamu dan kami." Anastasia mengangguk pelan. "Aku tak yakin bisa berubah secepat itu. Tapi aku ingin mencoba." Bagas menatap wajah gadis asing yang kini tampak lebih bersahaja. Ia tak pernah percaya cinta bisa tumbuh dari dua dunia yang bertolak belakang. Tapi sekarang, ia mulai ragu akan keyakinannya sendiri. Malam itu, Anastasia menulis kembali di catatan digitalnya. "Hari ini aku belajar bahwa cinta tidak selalu datang dari tempat yang megah. Kadang, cinta datang dari tanah yang kotor, dari tangan yang kasar, tapi hati yang tulus. Dan entah mengapa, aku ingin tinggal lebih lama." Udara pagi di kampung tempat Rama tinggal terasa segar dan hangat. Matahari menyusup lembut di antara pepohonan kelapa dan hamparan sawah yang mulai menguning. Di tengah hamparan hijau itu, terdengar suara tawa yang renyah. Ya, itu suara Alina, gadis Rusia yang dulu angkuh dan gemar menghina, kini tertawa lepas sambil membantu ibu-ibu desa menggiling kelapa dan menumbuk bumbu. Perubahan itu begitu mencolok. Dari ujung rambut sampai ujung kaki, Alina bukan lagi wanita glamor yang tak bisa hidup tanpa AC, kopi mahal, atau perawatan wajah 3 kali sehari. Rambutnya kini dikepang sederhana, kakinya beralaskan sandal jepit, dan senyumnya tak pernah lepas dari wajah. Ia merasa nyaman, seolah ada bagian dari dirinya yang selama ini hilang, dan kini ditemukannya di sini, bersama orang-orang sederhana namun tulus. Hari itu, Rama mengajak Alina ke hutan kecil di belakang desa untuk mengambil air dari mata air alami yang sangat jernih. Sepanjang jalan, mereka saling bercerita. Alina membuka diri lebih dalam. Ia bercerita tentang masa kecilnya yang dingin dan penuh tekanan. Ayahnya seorang taipan minyak di Rusia yang sangat keras. Ibunya hanya sibuk berpesta dan tak pernah memeluknya. "Aku dibesarkan dalam istana tanpa cinta, Rama. Segala yang kupunya hanya harta, tapi tak ada yang benar-benar membuatku merasa dicintai," ucap Alina lirih sambil memandangi air yang mengalir tenang di mata air. Rama hanya terdiam,
lalu menggenggam tangan Alina perlahan. Kalau begitu, mungkin kamu memang dikirim takdir ke sini. Di tempat ini, cinta tidak diukur dari uang, tapi dari perhatian kecil yang tulus. Alina menatap mata Rama. Tatapan itu membuat dadanya berdebar aneh, seperti ada sesuatu yang lembut dan hangat mengalir di dalam tubuhnya. Ia tak pernah merasakan ini sebelumnya. Ini bukan nafsu, bukan pula obsesi. Ini lebih dalam, perasaan nyaman dan ingin melindungi. Hari-hari berikutnya Alina benar-benar menjadi bagian dari kehidupan kampung. Ia ikut belajar membuat kue tradisional, menyapu halaman masjid, bahkan mengajar anak-anak membaca bahasa Inggris. Warga desa pun mulai mencintainya. Meski dulu sempat tersinggung oleh sikap angkuhnya, mereka tahu bahwa hati manusia bisa berubah, dan Alina adalah buktinya. Sementara itu, Rama merasa hatinya mulai goyah. Ia sering mendapati dirinya mencuri pandang ke arah Alina saat gadis itu sedang tertawa bersama anak-anak. Kadang ia hanya ingin terus berada di dekatnya, mendengar suaranya, dan melihat wajahnya yang kini bersinar alami, tanpa riasan, tanpa topeng. Sore itu, saat senja memerah di balik bukit, Alina mengajak Rama duduk di batu besar di pinggir sungai. Angin berhembus lembut, membawa harum tanah basah dan suara jangkrik yang bersahut-sahutan. "Rama," kata Alina pelan. "Apa kamu percaya bahwa cinta bisa datang di tempat dan waktu yang paling tak terduga?" Rama menoleh, menatap mata biru yang kini tak lagi dingin, tapi hangat dan penuh pengharapan. "Kalau tidak percaya, aku takkan duduk di sini bersamamu." Alina tersenyum. "Dulu aku pikir kamu hanya lelaki kampung biasa. Tapi sekarang, aku malah takut kehilanganmu." Kata-kata itu membuat jantung Rama berdegup kencang. Ia tak menyangka gadis yang dulu memandang rendah dirinya, kini berkata hal yang begitu jujur dan lembut. "Tapi kamu tahu kan, Alina," kata Rama dengan suara serak. "Aku bukan siapa-siapa. Aku tak bisa menjanjikan apa-apa, kecuali hidup sederhana bersama orang yang kucintai." Alina menatapnya serius. "Aku datang dari dunia yang penuh kemewahan, Rama. Tapi dunia itu dingin. Dunia kamu, hangat. Mungkin yang kubutuhkan selama ini bukan istana, tapi rumah yang penuh tawa dan pelukan." Tiba-tiba suara kentongan terdengar dari kejauhan, menandakan waktu maghrib. Mereka pun beranjak, berjalan berdampingan kembali ke kampung, tanpa berkata apa-apa lagi. Tapi keduanya tahu, malam ini akan menjadi malam yang tak terlupakan. Karena di balik langit yang mulai menghitam, dua hati yang berbeda dunia mulai menyatu oleh cinta yang tulus dan tak terduga. Alina sudah tak peduli lagi pada deretan tas mewah di lemari apartemennya di Moskow atau pesta dansa di istana ayahnya. Ia mulai merasakan bahwa hidup bukan tentang status, tapi tentang rasa. Dan rasa itu kini tumbuh setiap hari, bersama Rama dan semua kebaikan yang ia temukan di desa kecil nan hangat ini. Sejak kejadian ketika Dmitri, tuan muda tempat Sasha menginap di Indonesia, melihat kedekatan Sasha dan Rama, situasi menjadi tegang. Dmitri merasa tidak terima. Baginya, Sasha adalah bagian dari lingkaran atas Moskow, sementara Rama hanyalah buruh tani. Ia mendatangi Rama ke ladang pada sore hari dengan wajah penuh amarah. "Apa maumu dari Sasha? Uang? Popularitas?" tanya Dmitri dengan bahasa Inggris yang tajam, membuat para petani lain menghentikan aktivitas. Namun Rama menatapnya tenang. "Saya tidak punya niat apa-apa. Saya hanya menghargainya sebagai manusia. Bukan karena dia kaya atau cantik." Sasha yang mendengar pertengkaran itu langsung datang menghampiri. Ia menarik Dmitri menjauh dengan nada tinggi.
Sudahlah. Kamu pikir semua orang sepicik kamu? Dunia ini bukan cuma tentang status sosial. Setelah itu, hubungan Sasha dan Rama semakin dekat. Setiap pagi, mereka pergi ke sawah bersama. Rama mengajari Sasha menanam padi, memanen jagung, dan menangkap belut di pematang. Sasha tertawa lepas, dan warga desa pun mulai menerimanya. Ia tidak lagi hanya gadis asing sombong, tapi seseorang yang tulus belajar dan membantu. Suatu malam, saat bulan bersinar terang dan jangkrik bernyanyi di kejauhan, Rama dan Sasha duduk di tepi pematang sambil memandangi bintang. Kamu tahu, Rama, ini pertama kalinya dalam hidupku aku merasa bebas. Di Moskow, semuanya serba cepat, serba harus sempurna. Tapi di sini, aku bisa jadi diriku sendiri. Rama hanya tersenyum, menatapnya tanpa berkata apa-apa. Aku pernah anggap kamu rendah, Rama, dan aku minta maaf. Aku malu pada diriku sendiri, lanjut Sasha dengan mata berkaca-kaca. Rama menoleh padanya. Aku tidak pernah ambil hati, Sasha. Kadang orang salah paham karena belum mengenal. Aku juga belajar banyak darimu. Sasha terdiam. Angin malam menyapu rambut pirangnya yang terurai. Mungkin aku jatuh cinta, Rama, katanya akhirnya, suaranya nyaris seperti bisikan. Dan aku tak tahu apakah perasaanku ini benar atau hanya keliru karena suasana. Rama menoleh cepat, jantungnya berdetak lebih cepat. Tapi ia tahu betul siapa dirinya. Seorang anak desa miskin, yang makan pun harus menunggu hasil panen. Sementara di hadapannya, duduk seorang perempuan dari dunia lain. Aku tidak pantas buatmu, Sasha, jawab Rama pelan. Kita berasal dari dua dunia yang berbeda. Kalau kamu kembali ke Rusia, kamu akan lupa semua ini. Tapi bagaimana kalau aku tidak mau kembali? Tanya Sasha lirih. Rama menoleh, matanya membulat. Apa maksudmu? Aku serius. Ayahku ingin menjodohkanku dengan pria dari keluarga bangsawan Rusia. Tapi aku tidak cinta dia. Dan di sini aku justru menemukan sesuatu yang lebih nyata dari sekadar pesta dan gaun mahal. Hening sesaat. Hanya suara angin dan jangkrik yang menyelimuti malam. Sasha lalu mengeluarkan kalung kecil dari saku bajunya. Ini warisan ibuku. Aku ingin kamu yang menyimpannya. Sebagai tanda bahwa aku sungguh-sungguh. Rama tak langsung mengambil kalung itu. Ia menunduk, pikirannya kacau. Tapi Sasha, hidup di sini tidak mudah. Kamu akan makan seadanya. Tidur beralas tikar. Mandi di sungai. Aku tahu. Tapi aku tidak takut. Justru disinilah aku merasakan hidup yang sebenarnya. Rama tak kuasa berkata apa-apa. Ia menatap wajah Sasha yang diterangi sinar bulan. Wajah yang dulunya angkuh, kini berubah lembut dan penuh cinta. Hari-hari berikutnya, Sasha mulai belajar memasak makanan kampung. Ia membantu ibu-ibu menumbuk padi, ikut rewang jika ada hajatan, bahkan belajar mengenakan kebaya sederhana. Warga desa mulai kagum. Dari gadis yang dulu memandang rendah segalanya, kini ia jadi panutan anak-anak muda. Namun tentu, tidak semua orang senang. Dmitri merasa posisinya sebagai pewaris keluarga terpukul. Ia menyiapkan rencana untuk menyelamatkan Sasha, meski sebenarnya hanya ingin mempertahankan harga dirinya. Sementara itu, cinta Sasha dan Rama tumbuh perlahan tapi dalam. Rama makin terbuka, dan mulai menunjukkan sisi lembutnya. Ia mengajari Sasha menari tari tradisional Jawa,
mengajaknya ke pasar malam, bahkan memperkenalkannya pada sang ibu yang awalnya curiga tapi akhirnya luluh. Satu malam saat hujan turun rintik-rintik, Rama berdiri di bawah beranda bambu rumahnya. Sasha menyusulnya dengan mengenakan selendang batik. "Kamu masih takut padaku, Rama?" tanyanya. "Bukan takut, aku hanya khawatir. Kamu terlalu berharga. Aku tidak ingin kamu menyesal." Sasha menatapnya. "Dengar aku baik-baik, kamu adalah satu-satunya hal yang membuatku merasa dicintai tanpa syarat. Kalau nanti aku menyesal, biarkan aku tanggung sendiri. Tapi sekarang, yang aku tahu, aku ingin bersamamu." Malam itu, di bawah remang hujan dan lampu pelita, mereka berdua bersandar di dinding bambu. Tidak ada kata cinta yang terucap panjang. Hanya diam, namun penuh makna. Rama tahu, hidupnya tak akan pernah sama lagi. Dan Sasha? Ia tidak lagi menjadi gadis Rusia yang sombong. Ia telah menjadi bagian dari tanah yang sederhana ini, tanah yang mempertemukannya dengan cinta yang tulus. Malam itu, udara kampung begitu hening. Langit penuh bintang, dan hanya suara jangkrik yang menemani. Anastasia duduk di beranda rumah bambu yang kini jadi tempat tinggalnya bersama Dimas. Rambut pirangnya dikepang rapi oleh anak-anak tetangga yang mulai akrab dengannya. Meski tak memahami bahasa mereka dengan sempurna, tawa mereka seakan menyatukan hati. Dimas muncul dari dapur membawa 2 cangkir teh jahe. "Ini, biar hangat," ucapnya singkat. Anastasia menerimanya dengan senyum. "Spasibo," jawabnya sambil menghangatkan telapak tangan di atas cangkir. Ia tidak tahu mengapa, tapi kehangatan sederhana itu jauh lebih bermakna daripada semua kemewahan yang pernah ia miliki di Moskow. "Dimas, kamu kenapa baik sekali ke saya? Padahal saya dulu jahat," tanyanya pelan. Dimas menatap langit sejenak sebelum menjawab, "Mungkin karena saya tahu semua orang bisa berubah. Dan saya lihat kamu memang berubah, bukan pura-pura." Anastasia tertunduk. Kata-kata itu menusuk hatinya. Ia teringat bagaimana dulu ia mengejek Dimas di hotel mewah, menyebutnya TKI kampungan, tanpa tahu bagaimana kerasnya hidup yang ia jalani demi keluarganya. Kini, justru dirinya yang minta tinggal di rumah bambu dan menikmati nasi jagung. Beberapa hari terakhir, Anastasia benar-benar membuka matanya. Ia mulai ikut membantu di kebun, belajar memasak sayur lodeh, bahkan mencuci baju di sungai. Ia tak lagi jijik, tak lagi memandang rendah. Malah, ia merasa damai. Keesokan harinya, Dimas mengajak Anastasia ke ladang. Mereka menanam singkong bersama warga kampung lainnya. Wajahnya penuh lumpur, tapi Anastasia tertawa lepas. Dimas melihatnya diam-diam, dan hatinya bergetar. Gadis yang dulu angkuh itu kini begitu bersahaja. Sesuatu yang tak ia duga akan terjadi. Saat senja tiba, mereka duduk di pematang sawah. Matahari perlahan tenggelam, menyinari wajah Anastasia yang lelah tapi bahagia. "Tahu nggak," ucap Dimas sambil memungut sehelai daun, "dulu saya pernah berpikir, orang-orang kaya seperti kamu nggak akan pernah ngerti apa itu susah." Anastasia mengangguk. "Dan saya pikir, orang kampung seperti kamu cuma bisa kerja kasar dan tak berpendidikan. Tapi saya salah. Kamu punya hati, Dimas. Hati yang saya tak pernah lihat di dunia saya." Hening. Dimas tersenyum kecil, lalu menatap mata Anastasia. "Aku senang kamu di sini. Tapi, kamu yakin? Ini bukan hidupmu. Kamu anak orang kaya." Anastasia menggenggam tangan Dimas.
Saya lebih bahagia di sini. Di sini, saya menemukan arti cinta dan arti hidup yang sesungguhnya. Namun, tak lama kemudian, badai datang. Malam itu, sebuah mobil mewah berhenti di ujung jalan kampung. Dari dalamnya turun seorang pria berusia 50-an, berjas hitam dan bertampang keras. Ia adalah Yuri Ivanovich, ayah kandung Anastasia. Warga kampung mulai berbisik-bisik. Anastasia yang baru keluar rumah langsung terpaku melihat kehadiran ayahnya. "Anastasia," seru Yuri dalam bahasa Rusia. "Apa yang kamu lakukan di tempat ini? Kamu mempermalukan keluarga kita." Dimas muncul, berdiri di samping Anastasia. "Selamat malam, Pak. Saya Dimas." Yuri menatapnya tajam. "Kamu yang mencuci otak putri saya. Kamu hanya buruh, petani." Anastasia langsung berdiri di depan Dimas, seolah melindunginya. "Papa, Dimas bukan siapa-siapa. Dia pria baik, dia menyelamatkanku. Papa tidak tahu apa-apa tentang dia." Yuri naik pitam. "Kamu akan pulang bersamaku sekarang juga. Jika tidak, kamu bukan anakku lagi." Tangisan pecah dari mata Anastasia. Ia menoleh ke Dimas, lalu kembali ke ayahnya. "Saya tidak bisa, Pak. Hati saya sudah memilih. Saya tak mau kembali ke dunia penuh kebohongan itu. Di sini, saya merasa hidup." Malam itu menjadi malam yang paling sulit bagi Dimas dan Anastasia. Gadis itu menangis sejadi-jadinya di kamarnya. Dimas hanya bisa menunggu di luar, tak tahu harus berbuat apa. Ia sadar betapa beratnya keputusan yang harus diambil Anastasia. Beberapa warga mulai takut. Mereka tahu siapa Yuri, konglomerat kaya yang punya koneksi kemana-mana. Mereka takut kampung mereka akan dirusak. Tapi Dimas tak bergeming. Keesokan harinya, Yuri kembali datang dengan seorang pengacara. Ia menawarkan uang miliaran rupiah kepada Dimas agar melepaskan Anastasia. "Ambil uang ini. Kamu bisa buat hidup nyaman. Tapi tinggalkan anak saya." Namun Dimas menatapnya dalam-dalam dan berkata, "Maaf, Pak. Cinta saya bukan untuk dijual." Anastasia yang mendengar itu, langsung berlari dan memeluk Dimas di depan semua orang. "Saya memilih dia, Pak. Jika itu artinya Papa mengusir saya rela." Yuri tercekat. Ia tak menyangka putrinya, yang dulu manja dan sombong, kini berubah menjadi wanita penuh prinsip. Ia mematung, tak bisa berkata-kata. Kemudian ia pergi dengan mobil mewahnya, meninggalkan Anastasia yang masih menangis di pelukan Dimas. Di malam harinya, Anastasia dan Dimas duduk di bawah bintang-bintang. Tak ada kata yang keluar. Hanya genggaman erat tangan mereka yang saling menguatkan. Anastasia menatap langit dan berbisik, "Mungkin Tuhan menaruh saya di tempat yang salah, agar saya menemukan orang yang tepat." Dimas menoleh dan tersenyum, "Atau mungkin, tempat inilah yang sejak awal memang ditakdirkan menjadi rumahmu." Pagi itu, kabut masih menyelimuti perbukitan di desa tempat Bagas tinggal. Suara kokok ayam bersahutan dengan nyanyian alam yang tenang, angin, burung, dan desir daun yang berjatuhan. Irina membuka jendela rumah kayu tempat ia tinggal bersama Bagas dan ibunya. Sinar matahari menyelinap pelan, menyentuh pipinya yang pucat, tetapi kini mulai bersinar oleh cahaya harapan baru. Sudah seminggu Irina tinggal di desa. Yang dulunya hanya ingin membuktikan bahwa kehidupannya lebih baik dari kehidupan Bagas, kini Irina mulai melihat kehidupan dari sisi yang berbeda. Bukan lagi tentang kemewahan, tapi tentang makna.
Hari itu, Bagas mengajak Irina ikut ke sawah. Ia ingin menunjukkan bagaimana para petani desa memeras keringat demi sesuap nasi. Awalnya Irina ragu, namun ia mencoba mengangguk. "Oke, tapi jangan suruh aku injak lumpur," ujarnya setengah bercanda. Namun ternyata, begitu sampai di sawah, Irina terpana. Barisan petani, termasuk ibu-ibu sepuh, membungkuk menanam padi dengan sabar. Mereka tersenyum, tertawa, saling melempar canda, meski kaki mereka terbenam lumpur, meski peluh bercucuran. Bagas mengenalkan Irina kepada para petani. Beberapa dari mereka tersenyum sopan, namun sebagian masih memandang curiga. Mereka tahu gadis asing ini pernah menghina Bagas di negara jauh sana. Namun perlahan, ketika Irina menyapa mereka dalam bahasa Indonesia yang patah-patah namun tulus, pandangan itu mulai melunak. "Ayo, kamu juga coba," kata Bagas sambil memberikan caping dan mengajak Irina ke tengah sawah. Irina ragu. Ia menatap lumpur itu dengan jijik. Tapi tatapan Bagas lembut, penuh keyakinan. Dan ia pun melangkah. Sepatunya ditanggalkan, kakinya menyentuh lumpur yang dingin dan licin. Ia menjerit kecil, tapi kemudian tertawa. Lumpur ini, seperti masker spa, katanya, dan semua petani tertawa bersamaan. Hari itu Irina mencoba menanam padi. Awalnya kacau, tangannya kaku, kakinya terpeleset, bahkan sempat tercebur. Tapi semua orang tertawa, dan bukan menertawakan, melainkan tertawa bersama. Ia tidak lagi jadi gadis sombong dari Rusia, tapi teman mereka. Saat istirahat siang, Irina duduk di gubuk kecil bersama Bagas dan para petani lainnya. Mereka makan nasi bungkus dengan lauk sambal tempe, tahu, dan ikan asin. Irina mengunyah perlahan, lalu tersenyum. Makanan ini lebih nikmat daripada steak restoran bintang 5. Seorang ibu petani tersenyum. "Karena ini dimasak dengan hati, Nak." Irina terdiam. Kata-kata sederhana itu menikamnya pelan. Selama ini ia hidup dalam rumah megah, makan di restoran mahal, pakai gaun mahal, tapi semua kosong. Di sini, di tengah sawah berlumpur dan nasi bungkus sederhana, ia justru merasa penuh. Saat langit mulai mendung, para petani pulang lebih awal. Irina dan Bagas masih duduk di pematang sawah. Angin bertiup pelan, menggoyangkan padi-padi muda yang baru ditanam. "Kenapa kamu mau tinggal di sini, Bagas?" tanya Irina tiba-tiba. Bagas menoleh. "Karena ibuku ada di sini. Dan karena desa ini adalah jiwaku." Irina menggigit bibirnya. "Aku iri padamu. Kamu punya sesuatu yang aku tidak punya. Keluarga, makna, tujuan." Bagas menatap matanya dalam-dalam. "Irina, kamu juga bisa punya itu. Tapi kamu harus membuka hatimu, bukan hanya matamu." Tiba-tiba, hujan turun. Bukan hujan deras, tapi gerimis lembut seperti sentuhan kasih sayang. Irina menengadah. Air hujan membasahi wajahnya, dan ia tidak peduli. Air matanya jatuh bercampur dengan gerimis. "Aku tidak ingin kembali ke Rusia," bisiknya lirih. Bagas menoleh cepat, tidak percaya dengan apa yang didengarnya. "Apa maksudmu?" Irina mengusap air hujan dan air matanya. "Aku ingin tinggal di sini. Di kampungmu. Bersamamu." Bagas tak bisa berkata-kata. Hanya diam. Matanya basah. Dalam diam itu, mereka saling menatap. Dua dunia yang semula jauh kini bertemu di pematang sawah, dibasahi hujan,
disatukan oleh benih cinta dan kejujuran. Ketika mereka pulang ke rumah, Ibu Bagas menatap Irina dengan tatapan berbeda. Tidak lagi dingin, tapi hangat. Saat makan malam, Irina ikut membantu menyiapkan makanan. Ia masih canggung, tapi Ibu Bagas tersenyum bangga. Di akhir malam, saat semua sudah tidur, Irina menulis surat untuk ayahnya di Rusia. Ia bercerita tentang desa, tentang sawah, tentang Bagas, dan tentang cinta yang tak pernah ia duga akan datang dari seorang pria Indonesia yang dulu ia hina. Mentari pagi menyinari sawah-sawah hijau di sekitar kampung tempat Ilham tinggal. Suasana tenang, sejuk, dan damai. Di teras rumah panggung sederhana itu, Maria duduk bersimpuh sambil menatap jauh ke arah bukit-bukit di kejauhan. Wajahnya tak lagi semena-mena seperti saat pertama kali datang ke Indonesia. Ada ketenangan dan kelembutan yang tumbuh dari waktu ke waktu. Sudah hampir sebulan Maria tinggal di kampung Ilham. Tidak ada lagi baju mewah, tidak ada lagi wine atau pesta dansa. Tapi anehnya, ia tidak merasa kekurangan. Ia justru merasa damai dan hidupnya lebih nyata. Namun hari itu berbeda. Ilham pulang dari ladang dengan langkah cepat. Wajahnya tegang. Maria, aku dapat kabar dari warga desa, ada alat berat dan mobil mewah datang dari Jakarta. Mereka bilang itu dari keluargamu. Maria terdiam. Jantungnya berdegup kencang. Tak lama kemudian, suara deru mobil mewah dan suara marah-marah dalam bahasa Rusia terdengar dari ujung jalan kampung. Beberapa warga yang penasaran keluar rumah. Dari dalam mobil, seorang wanita tua turun dengan cepat, disusul dua pria berbadan besar. Wajah wanita itu penuh amarah. Maria, apa yang kau lakukan di sini? Kau sudah gila. Itu suara Ibu Maria, Elizaveta Petrovna Romanov, seorang pengusaha kaya raya yang menguasai jaringan minyak dan properti lintas negara. Maria berdiri dan berjalan mendekati ibunya. Mama, aku bahagia di sini. Aku tidak ingin kembali ke Rusia. Di sini aku menemukan hidup yang sesungguhnya. Kau meninggalkan semua ini demi petani kotor ini. Ilham yang berdiri di belakang Maria merasa hatinya ditusuk. Tapi ia tetap diam, menunduk penuh hormat. Maria menarik napas panjang, menatap mata ibunya dengan tenang. Mama, dulu aku hidup di dunia semu. Aku merasa berkuasa tapi kosong. Di sini aku belajar arti kerja keras, kejujuran, dan cinta. Ilham bukan petani kotor. Dia lelaki terhormat yang mengajarkanku menjadi manusia. Suasana menjadi tegang. Para pengawal Elizaveta mulai bergerak maju, berusaha menarik Maria ke mobil. Namun Maria menolak. Aku tidak akan pergi. Ini keputusanku. Elizaveta terkejut. Tangannya gemetar. Maria, kau tahu berapa banyak kekayaan yang menantimu? Kau satu-satunya pewaris. Kau akan mengelola kerajaan bisnis kita. Dan kau memilih tinggal di kampung ini, dengan rumah dari kayu, tanpa air panas, tanpa listrik yang stabil. Ilham akhirnya angkat bicara. Dengan suara tenang dan sopan, ia berkata, Nyonya Elizaveta, saya tahu saya tidak sebanding dengan Maria jika dilihat dari harta. Tapi saya berjanji tidak akan menyakitinya. Saya akan menjaganya seumur hidup saya, meski saya tak punya apa-apa. Mata Elizaveta memerah. Bukan karena marah, tapi karena hatinya mulai tergoyah. Ia melihat sesuatu yang belum pernah ia lihat selama ini, cinta tulus tanpa pamrih. Para warga kampung yang sedari tadi menyaksikan, mulai mengangguk-angguk. Salah satu ibu-ibu mendekat,
menawarkan air minum ke Elizaveta sambil berkata, "Maaf kalau Maria kami rawat seadanya. Tapi kami terima dia seperti anak sendiri." Maria menangis pelan. Elizaveta memandangi putrinya dengan pilu. Ia sadar, semua hartanya tak mampu membeli kebahagiaan sejati yang kini dilihatnya di wajah sang putri. Setelah keheningan panjang, Elizaveta berkata lirih, "Kau yakin ini hidup yang kau mau, Maria?" Maria mengangguk dengan senyum. "Iya, Mama. Aku yakin." Elizaveta menghela napas berat. "Baiklah. Tapi aku akan tetap memantau dari jauh. Jangan pikir aku bisa melepasmu begitu saja." Ia lalu memeluk Maria dengan erat. Untuk pertama kalinya sejak kecil, Maria merasa pelukan itu benar-benar tulus, bukan hanya sekadar formalitas keluarga bangsawan. Hari itu, bukan hanya Maria yang menang, tapi juga Ilham, dan seluruh desa yang menyaksikan bahwa cinta dan pengorbanan bisa mengubah seseorang, bahkan seorang gadis Rusia yang dulu sombong, menjadi pribadi yang rendah hati dan penuh kasih. Sejak hari ibunya kembali ke Rusia, Maria tak lagi merasa terbelah. Ia telah memilih jalannya. Bukan karena paksaan, bukan karena kebencian, tapi karena cinta dan keyakinan akan hidup yang lebih bermakna. Pagi itu, suara ayam berkokok menyambut matahari yang mulai mengintip di balik bukit. Ilham sudah berangkat ke ladang lebih pagi dari biasanya, dan Maria menyusul sambil membawa bekal nasi jagung dan ikan asin kesukaannya. Ia berjalan menyusuri pematang sawah dengan senyum tulus, menyapa warga kampung satu persatu, yang kini tak lagi memandangnya dengan curiga. Bahkan ibu-ibu yang dulu menggunjing pun kini sering mengundangnya untuk arisan dan tahlilan. Dari seorang gadis manja yang tak bisa masak air, Maria kini sudah pandai memasak sayur lodeh dan menggiling cabai di cobek batu. "Ilham, makan dulu, aku bawa bekal," kata Maria sambil tersenyum malu-malu di pinggir sawah. Ilham menyeka keringatnya dan tersenyum lebar. "Wah, ini ikan asin favoritku. Terima kasih, Maria." Saat mereka makan bersama di bawah pohon pisang, tiba-tiba muncul rombongan anak-anak kecil berlarian sambil membawa kertas undangan. Salah satu dari mereka, Deden, berteriak, "Kak Ilham, Kak Maria. Kepala desa nyuruh datang sore ini ke balai desa. Katanya penting banget." Ilham dan Maria saling pandang, lalu mengangguk. Sore harinya, suasana balai desa sangat ramai. Warga berkumpul, beberapa tokoh penting kampung duduk di depan, dan di tengah ruangan, berdiri kepala desa Pak Marwan sambil memegang map coklat tebal. "Kita semua tahu, saudara Ilham ini sudah banyak berjasa untuk kampung. Ia anak yatim yang bekerja keras tanpa pamrih. Dan Maria, meski ia orang asing, sudah menjadi bagian dari kita. Maka hari ini, ada 2 pengumuman penting," kata Pak Marwan tegas. Semua warga hening. Pertama, berdasarkan hasil musyawarah desa, tanah yang selama ini Ilham garap akan dihibahkan sepenuhnya kepadanya. Sertifikatnya sudah jadi, tinggal ditandatangani. Tepuk tangan menggema. Ilham hampir tak percaya. Matanya berkaca-kaca. Terima kasih semuanya," ucapnya terbata. Pak Marwan melanjutkan, "Dan yang kedua, Maria Petrovna Romanov, warga negara Rusia, telah resmi mendapatkan surat tinggal tetap di desa ini dari pemerintah. Ia juga telah menyelesaikan pelatihan bahasa Indonesia tingkat dasar dan disetujui sebagai pengajar sukarelawan bahasa Rusia di sekolah desa." Maria tak kuasa menahan haru. Ia menatap Ilham. "Aku bisa tinggal di sini, secara sah." Ilham memegang tangannya erat. "Ini rumahmu sekarang, Maria.
Beberapa bulan kemudian, suasana kampung semakin semarak. Ilham dan Maria menikah dalam upacara adat sederhana di bawah pohon beringin besar. Warga ramai datang membawa tumpeng, ayam kampung, kue cucur, dan bunga-bunga dari kebun. Maria mengenakan kebaya putih sederhana, dan Ilham mengenakan beskap coklat tua buatan tangan warga desa. Air mata bahagia membasahi pipi Maria saat Ilham mengucapkan ijab kabul dengan suara tegas namun bergetar. Tidak ada pesta mewah, tidak ada tamu dari Rusia, tapi Maria merasa inilah pernikahan paling indah yang pernah ia impikan. Beberapa tahun kemudian, Maria berdiri di depan papan tulis kecil di ruang kelas SD kampung, mengajarkan angka dan huruf Rusia kepada murid-murid kecil yang antusias. Ia sesekali menggunakan bahasa Indonesia yang belum sempurna, tapi para murid memakluminya sambil tertawa riang. Di halaman sekolah, Ilham sedang mengajari beberapa anak muda tentang cara bertani organik dan membuat pupuk kompos. Di rumah mereka yang kini lebih luas dan terbuat dari tembok sederhana, tergantung foto keluarga mereka bersama Elizaveta, ibunda Maria, yang kini rutin mengirim bantuan pendidikan dan sembako untuk warga kampung. Ia belum mau tinggal di Indonesia, tapi hatinya telah luluh dan sering menelepon Maria sambil menangis haru. Maria tak lagi merindukan istana megah di Rusia. Ia telah menemukan istananya di hati orang-orang kampung yang sederhana, di tangan Ilham yang penuh luka kerja keras, dan di suara anak-anak kecil yang menyebutnya Bu Guru Maria. Tamat.